Halo adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali dengan Kak Dia di sini yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Nah, Kak Dia mau menyampaikan firman Tuhan tentang apa? Ayo, tebak. Ya, nanti aja ya, Kak Dia mau sampein dulu ini. Adik-adik tahu nggak bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, bahkan yang terjadi atas kita, atas Kak Dia juga adik-adik semua, itu baik itu suka, baik itu duka, baik itu senang, baik itu lagi susah, baik itu lagi sedih, lagi bahagia, itu semua tidak ada loh yang namanya kebetulan. Jadi, dari sejak semula, Tuhan sudah menentukan dan merencanakan semuanya itu. Nah, Allah sudah mengatur segala sesuatu sehingga semua terjadi untuk rencana Tuhan yang kekal. Sebagai anak Tuhan, kita harus percaya nih adik-adik. Yuk katakan percaya. Yes, sip. Percaya bahwa Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Seperti tokoh Alkitab yang akan Kak Dia ceritakan berikut ini. Nah, dia seorang perempuan. Jadi dia berasal dari Moab. Dia itu tadinya tidak menyembah Tuhan loh. Ayo, siapa bisa tebak? Iya, betul. Dia adalah Ruth. Namanya adalah Ruth. Nah, simak ya adik-adik ceritanya. Yuk, duduk yang manis. Kita simak firman Tuhan hari ini. Pada waktu itu, ada seorang perempuan yang bernama Naomi. Dia seorang perempuan Israel. Naomi ini pergi bersama keluarganya, yaitu suaminya yang bernama Elimelek dan dua anak laki-lakinya yang bernama Mahlon dan Kilion. Mereka mengungsi nih adik-adik dari kampung halamannya yang ada di Bethlehem sana. Mereka ini menuju ke Moab. Karena apa? Karena pada waktu itu terjadi bencana kelaparan yang sedang melanda Israel, tempat tinggal mereka. Nah, di Moab, suami Naomi ini meninggal dunia. Singkat cerita ya adik-adik, kemudian salah satu anak dari Naomi ini menikah dengan yang namanya Ruth itu tadi. Ruth adalah orang Moab yang tidak menyembah kepada Tuhannya Israel. Nah, tetapi adik-adik, dua anak Naomi itu juga pada akhirnya meninggal dunia. Pastinya termasuk juga suami si Ruth ini kan adik-adik. Nah, sekalipun Naomi ini sudah menyuruh Ruth untuk kembali ke keluarganya, tapi Ruth tidak mau. Ruth memilih dan memutuskan untuk tetap ikut Naomi, ibu mertuanya itu. Nah, untuk pulang ke Israel dan ikut menyembah Tuhan Israel juga. Tuhan yang disembah oleh Naomi. Mereka kemudian kembali ke kampung halamannya di Bethlehem. Nah, adik-adik, kemudian di Bethlehem, Ruth menikah dengan Boas yang kaya dan baik hati, juga takut akan Tuhan. Lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Obed. Obed adalah ayah dari Isai. Nih silsilah ya adik-adik yang perlu adik-adik ketahui. Obed itu ayah dari Isai. Isai adalah ayah dari Daud. Siapa sih yang gak kenal Daud? Kenal kan adik-adik? Iya, dia adalah raja terbesar di Israel yang juga menjadi nenek moyangnya Tuhan Yesus ketika lahir di dunia. Nah, nama Ruth ini juga yang perlu adik-adik ketahui, dia dijadikan silsilah Tuhan Yesus. Nama Ruth ini ada dalam silsilah Tuhan Yesus lahir, waktu Tuhan Yesus lahir. Nah,
Ayatnya ada di Matius 1 ayat 5. Oke adik-adik, kemudian kita tahu kan sekarang kalau dari seorang perempuan asing yang tidak kenal dan percaya Tuhan, dia bisa diubahkan menjadi orang percaya dan takut akan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi dan dicintai Tuhan, yuk kita belajar dari seorang yang bernama Ruth ini. Yuk, mau kan? Ya, good. Yang pertama, Ruth adalah orangnya yang rajin. Maksud Kak Dia, Ruth ini orangnya rajin. Ada di ayat di Alkitab, Ruth 2 ayat 2. Adik-adik bisa baca ya di rumah. Nah, dia itu kenapa bisa dibilang rajin? Iya, dia berinisiatif untuk bekerja, adik-adik. Dia tidak harus dipaksa atau merasa terpaksa. Dia juga tidak disuruh oleh Naomi, ibu mertuanya itu. Tetapi semua dilakukannya atas kemauannya sendiri. Dia juga tidak bermalas-malasan loh, ataupun santai-santai gitu. Begitu juga dengan kita ya adik-adik. Kita juga harus menjadi anak yang rajin. Amin. Ya, rajin belajar tentunya, juga rajin mengerjakan PR dan tugas, juga rajin sekolah ya pastinya. Oke, dan juga pasti nih adik-adik rajin membantu orang tua kita di rumah, seperti menyapu, mencuci piring, membersihkan tempat tidur kita, membereskan mainan, dan lain-lain. Pasti juga Kak Dia yakin dan percaya adik-adik ini rajin beribadah kepada Tuhan Yesus juga. Yeay, tepuk tangan. Nah, yang kedua, Ruth ini adalah orang yang sopan. Ada di Alkitab ayatnya itu di Ruth 2 ayat 7. Nah, kenapa bisa dibilang sopan? Ketika Ruth ingin bekerja dengan sopan, dia meminta izin loh kepada siapa ayo? Iya, jelas kepada ibu mertuanya ya, Naomi, dan juga kepada pengawas tempat yang ada di situ. Nah, adik-adik, coba juga yuk kita belajar untuk bersikap sopan nih, dimanapun kita berada. Ya di sekolah, ya di rumah, ya di gereja, ya di jalan, ya kan? Atau pada saat makan di restoran. Juga saat bergaul dengan teman-teman kita. Nah, misalnya nih, menyapa kepada orang yang lebih tua. Misalnya dengan ucapan, selamat pagi, terus apa kabar? Atau kalau kita sedang lewat di depan mereka, kita harus dengan sopan bilang permisi, permisi kakak, permisi bapak, permisi ibu, atau lain-lain sebagainya. Nah, dan juga jangan lupa ya, juga untuk selalu mengatakan apa? Terima kasih ketika kita sudah menerima apapun dari orang lain. Terus ucapkan kata maaf jika kita sudah berbuat salah. Atau kita juga harus ucapkan kata minta tolong terlebih dahulu jika kita membutuhkan bantuan kepada orang lain. Misalnya, minta tolong ya, ambilkan saya sesuatu. Misalkan seperti itu, minta tolong. Itu kita lakukan kepada orang yang lebih tua atau kepada seumuran dengan kita atau bahkan kepada yang lebih muda dari kita. Itu bisa kita lakukan. Jadi tunjukkan sopan kita kepada mereka, tidak mengenal umur. Nah, kita nggak boleh ya meremehkan kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa adik-adik? Karena kalau kita nggak sopan nih, bisa merusak kesaksian kita sebagai orang Kristen, juga sebagai anak-anak Tuhan. Katakan yes, yes, pasti kita semua akan melakukan hal itu, amin. Ya, good job, tepuk tangan dulu dong buat kalian. Nah, yang ketiga,
Rut ini adalah orang yang rendah hati. Ia tidak malu melakukan pekerjaan sekalipun pekerjaan ini dianggap rendahan adik-adik. Nah, adik-adik, Kak Dia mau mengajak kalian untuk rendah hati ya. Tidak boleh sombong atau menganggap kalau aku nih yang paling oke, aku nih yang paling pintar dong, aku yang paling cakep deh. Terus kita jadi meremehkan orang lain. Eits, tidak boleh ya seperti itu. Karena Tuhan tidak senang dengan orang yang sombong. Nah, yang keempat, Rut adalah orang yang kuat adik-adik. Sekalipun lagi ada masalah, sekalipun dia lagi bersedih, sekalipun dia lagi ada pekerjaan yang berat, ada tanggungan yang berat, pekerjaannya dia ngangkut-angkut itu berat mungkin ya, tetapi jangan pernah deh keluar dari mulut kita kata-kata omelan, sungut-sungut, mengeluh, komplain, bahkan marah-marah. Tiba-tiba terus lemes nih, aduh, terus ngambek, terus muka kita cemberut nih dilihatin ke orang banyak. Seakan-akan hidup kita itu yang paling menderita, yang paling susah di dunia mana ini, ya kan? Padahal kalau kita melakukannya dengan sukacita, itu lebih enak dong dilihatnya. Misal nih, ketika ada PR atau tugas dari guru, ya kita tetap kerjakan dengan baik, ya kan? Terus ketika papa mama kita minta tolong untuk dibelikan sesuatu di toko, ya kita tetap kerjakan dengan tenang, dengan sukacita, ya kan? Itu nggak mengurangi apapun dari kita kan? Wajah kita tetap cakep, ya kan? Terus kita juga nggak harus capek mengeluh-mengeluh, banting-banting, marah-marah. Begitu kira-kira yang Kak Dia maksud. Nah, juga ketika kita tidak bisa mengerjakan ulangan atau ujian, ya kita juga harus tetap tenang dan tetap mengerjakan sebisa kita, mengerjakan dengan baik. Nggak boleh ngomel, cemberut, mengeluh, menyalahkan orang lain. Wah, ini gara-gara semalam aku diajak main game. Wah, ini gara-gara aku disuruh-suruh terus. Nah, no, nggak boleh ya seperti itu. Kalau kita nggak bisa mengerjakan, ya besok lagi lebih rajin dong belajarnya. Kita juga harus lebih bisa mengatur waktu dan memperhatikan guru saat menerangkan pelajaran di sekolah. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerjakan ketika ujian berlangsung, ketika ada tugas, ketika ada tes di sekolah, ya kan? Nah, Allah tidak senang loh, Tuhan kita itu tidak senang kalau kita selalu sungut-sungut, ngomel, marah. Nah, Tuhan Yesus menginginkan dari mulut kita keluar kata-kata ucapan syukur atau kata-kata yang untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tentunya kata-kata yang baik ya. Misalnya nih, aku bersyukur Tuhan hari ini aku meskipun aku belum sempurna mengerjakannya, tetapi aku sudah berhasil dan aku semangat. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang mengasihi aku. Nah, ini contoh kata-kata pujian, kata-kata ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi, kita bisa memberikan semangat kepada diri kita sendiri. Aku semangat, aku pasti bisa. Yeay, tepuk tangan dong buat kalian yang pasti bisa. Oke? Nah, yang kelima adalah Rut ini orangnya yang setia. Loh, kok bisa setia? Nih, dia itu benar-benar loh melakukannya apa yang dia janjiin. Dia itu menepati janjinya. Dari mana? Ya dari ketika dia mengikuti Naomi. Ya kan? Ikut dari Moab, kembali ke kampung halamannya, ke Bethlehem. Nah, dia itu juga menepati janjinya untuk ikut menyembah Tuhannya, Tuhan Israel yang disembah oleh Naomi. Nah,
Adik-adik, kadang-kadang kita suka nih janji-janji. Iya deh, aku nggak gitu lagi mah. Aku nggak akan nakal lagi Pak. Tapi suka lupa dengan janji kita. Iya nggak sih? Oh enggak ya, adik-adik yang di sini baik-baik semua. Good. Nah, atau bilang, iya deh aku mau pergi ke sekolah minggu setiap hari Minggu. Nah adik-adik, ini jangan lupa ya janjinya adik-adik, apalagi kepada Tuhan, ya kan? Nah, Ruth ini dalam kehidupannya dia saleh, ya, dia hidup saleh dan taat kepada Tuhan. Adik-adik, apapun yang terjadi, kita nggak boleh bosen-bosen loh untuk taat dan setia kepada Tuhan. Jangan sekali-kali ya meninggalkan Tuhan atau malah berbuat dosa. Nah, jadilah seperti Ruth yang baik hati dan tetap taat dan takut kepada Tuhan. Oke? Yuk sama-sama Kak Dia ajak untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh belajar dari Ruth Tuhan untuk kami boleh senantiasa takut dan taat kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang ada di dalam kehidupan kami, menjamah kami, menuntun, membimbing, menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati kami Tuhan dalam setiap langkah kami, memberkati kedua orang tua kami tentunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang setia kepada Tuhan, dan anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dan hati orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Bye-bye adik-adik. Tuhan Yesus memberkati and happy Sunday.